Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia membentang sebagai Zamrud Khatulistiwa, negeri kepulauan yang dikaruniai kekayaan alam, keragaman budaya, dan posisi strategis di panggung dunia. Namun di balik anugerah itu, tersimpan tantangan yang tak bisa diabaikan. Indonesia berada di garis depan persaingan geopolitik global. Pangkalan militer asing berdiri di sekeliling kita. Sekutu-sekutu lama membentuk poros kekuatan, dan di tengah semua itu, Indonesia memilih untuk berdiri di atas kaki sendiri. Hari ini, kita akan melihat bagaimana TNI, benteng terakhir Republik, menjawab tantangan zaman dengan kekuatan, dengan strategi, dan di atas segalanya, dengan jiwa merah putih yang tak tergoyahkan. Geografi Indonesia berkah sekaligus tantangan. Indonesia bukan sekadar negara kepulauan. Kita adalah poros maritim dunia. Dengan lebih dari 17.000 pulau yang membentang di antara Samudra Hindia dan Pasifik, negeri ini menjadi titik temu dua benua dan dua samudra. Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok bukan hanya jalur pelayaran, melainkan nadi perdagangan global yang melewati perairan kita setiap hari. Namun, posisi strategis ini datang bersama tanggung jawab besar. Kita berada tepat di tengah perebutan pengaruh, manuver kekuatan asing, dan dinamika kawasan yang tak pernah diam. Natuna Utara, Laut Sulawesi, hingga perbatasan selatan Nusa Tenggara adalah halaman depan kedaulatan kita, tempat di mana TNI berdiri siaga, menjaga dan menegaskan bahwa wilayah ini bukan ruang kosong, tapi tanah air yang hidup. Ancaman geopolitik dan FPDA, siapa sekeliling kita? Di peta kawasan, Indonesia tidak berdiri sendiri. Kita dikelilingi oleh negara-negara dengan kekuatan militer yang aktif, dan beberapa di antaranya terikat dalam Fakta Pertahanan Regional yang disebut FPDA, Five Power Defense Arrangements. Perjanjian ini melibatkan 5 negara: Inggris, Australia, Malaysia, Singapura, dan Selandia Baru. Dibentuk sejak era Perang Dingin, FPDA kini menjadi salah satu format kerjasama militer tertua di kawasan Asia Tenggara. Melalui perjanjian ini, negara-negara tersebut rutin menggelar latihan tempur bersama, melakukan patroli udara, hingga berbagi intelijen strategis. Pangkalan-pangkalan seperti RMAF Butterworth di Malaysia dan Sembawang di Singapura menjadi titik tumpu kekuatan mereka. Dan posisi Indonesia, kita memilih jalan yang berbeda. Indonesia bukan bagian dari blok manapun, dan itu bukan kelemahan. Justru disitulah letak kekuatan kita. Dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, kita menjaga kemandirian, menjaga jarak dari konflik, tapi tetap siaga menghadapi segala kemungkinan. Karena kita tahu, kedaulatan bukan berarti menutup mata dari ancaman. Kedaulatan berarti bebas menentukan sikap, namun siap mempertahankan setiap garis batas dengan kekuatan dan kehormatan. TNI menjawab ancaman dengan kesiapan. Indonesia tidak tinggal diam. Dalam menghadapi dinamika regional dan tekanan geopolitik, TNI menjawab dengan peningkatan nyata. Bukan sekadar wacana, tapi kerja sistematis dan berkelanjutan. Melalui program Minimum Essential Force, Indonesia membangun kembali kekuatan militernya dengan visi jangka panjang, modern, gesit, dan mampu menjangkau seluruh wilayah kedaulatan. Pesawat tempur F-16 kita kini ditingkatkan ke standar F-16 AMBM. Radar diperkuat, drone intai dan serang mulai mengisi langit perbatasan. Helikopter Apache memperkuat daya gedor. Kapal selam dan fregat baru menjaga garis pertahanan laut. TNI tak hanya memperbarui alutsista, tetapi juga meningkatkan kemampuan tempur personel melalui latihan-latihan intensif, baik dalam skala nasional seperti Latgab TNI maupun internasional seperti Garuda Shield. Di Natuna Utara, kita tegaskan kehadiran. Di Papua, Kalimantan, dan NTT, pasukan diperkuat. Radar-radar strategis dibentangkan dari Sabang hingga Merauke.
Semua itu menjadi pesan yang tegas. Indonesia tidak akan membiarkan satu jengkal pun wilayahnya kosong dari penjagaan. Karena kesiapan bukan berarti mencari perang. Kesiapan adalah bahasa yang dimengerti oleh mereka yang memahami kekuatan. Diplomasi militer, tegas tapi bersahabat. Kekuatan militer adalah tameng, tapi diplomasi adalah kunci yang menjaga pintu tetap terbuka. Indonesia memahami bahwa pertahanan bukan hanya soal senjata, tetapi juga soal membangun pengaruh, membentuk kepercayaan, dan memainkan peran strategis dalam tatanan kawasan. Melalui pendekatan diplomasi militer, Indonesia aktif di berbagai forum pertahanan regional. Dari ADMM Plus, ASEAN Defense Ministers Meeting Plus, latihan MNEC, Multilateral Naval Exercise Komodo, hingga kerja sama bilateral seperti Garuda Shield dan Super Garuda Shield bersama Amerika Serikat. TNI menjadi duta yang tak hanya membawa kekuatan tetapi juga membawa kehormatan bangsa. Kita membuka ruang dialog, membangun interoperabilitas, dan menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara yang terisolasi, melainkan negara yang dipercaya, disegani, dan diperhitungkan. Namun, dalam setiap langkah, kita tetap teguh. Diplomasi tidak boleh mengorbankan prinsip, dan kerjasama tidak boleh menjadi jalan masuk bagi pengaruh yang melemahkan kedaulatan. Kita bersahabat dengan semua, namun tunduk pada siapapun, tidak pernah. Prinsip tegas, tanpa pangkalan asing dengan martabat nasional. Di tengah tarik-menarik kekuatan global, Indonesia menetapkan satu garis yang tak bisa dilintasi. Kita tidak akan pernah mengizinkan berdirinya pangkalan militer asing di tanah air ini. Prinsip ini bukan sekadar kebijakan, tetapi warisan dari sejarah perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang diperoleh dengan darah dan pengorbanan tidak boleh dikotori oleh kehadiran kekuatan militer asing di tanah merdeka. Kita belajar dari masa lalu. Kita menyaksikan bagaimana pangkalan asing kerap menjadi pintu masuk dominasi, bukan perlindungan. Dan Indonesia telah memilih jalan sendiri, menjaga kedaulatan, tanpa menggantungkan diri pada payung pertahanan siapapun. Prinsip bebas aktif bukan berarti netral tanpa arah. Ia adalah sikap tegas yang membebaskan Indonesia dari perangkap blok militer dan memungkinkan kita menjalin persahabatan tanpa kehilangan martabat. TNI sebagai penjaga garda depan berdiri atas dasar prinsip ini, bahwa kekuatan sejati bangsa bukan ditentukan oleh siapa yang menjadi pelindungnya, tetapi oleh kesiapannya untuk melindungi dirinya sendiri. Indonesia siaga, Indonesia berdaulat. Di sekeliling kita, kekuatan bersenjata terus bermanuver. Pangkalan militer asing tumbuh, aliansi lama mempererat cengkeramannya. Tapi Indonesia tetap tegak, bukan karena kita yang terkuat, melainkan karena kita paling teguh menjaga kehormatan. Negeri ini dibangun dari semangat juang, bukan dari perlindungan kekuatan luar. Dan semangat itu tak pernah padam. Ia hidup dalam setiap prajurit yang berjaga di batas negeri. Ia menyala dalam radar yang mengintai langit malam. Ia berdetak dalam tekad satu bangsa untuk merdeka sepenuhnya. Indonesia tidak sedang mencari musuh, tapi jangan ragukan jika tanah ini diinjak tanpa izin, jika udara ini dilanggar, atau jika laut ini diterobos. TNI akan menjawab cepat, tegas, dan tanpa keraguan. Inilah Indonesia, tanah yang dijaga dengan kesetiaan, laut yang diawasi dengan keberanian, dan langit yang dipayungi oleh semangat juang yang tak akan pernah padam. Karena di balik setiap senyapnya perbatasan ada pasukan yang tak pernah tidur, dan selama merah putih masih berkibar, Indonesia akan selalu siaga dan selalu berdaulat. Sobat Update Militer, Indonesia bukan sekadar nama di peta. Ia adalah harga diri yang harus kita jaga bersama. Jika Anda bangga jadi bagian dari bangsa ini, jangan diam. Dukung channel ini dengan menekan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke rekan-rekan yang peduli pada kedaulatan negeri.
Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apa langkah strategis yang perlu diambil Indonesia di tengah tekanan geopolitik saat ini? Bersama kita kawal kekuatan bangsa, bukan hanya dengan senjata, tapi juga dengan kesadaran, suara, dan semangat juang sebagai warga negara. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus membahas strategi, kekuatan, dan masa depan pertahanan Indonesia. Salam hormat dan tetap waspada.